Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kembali subuh ini Allah gerakkan hati dan langkah kita melaksanakan salah satu perintahnya, yakni sholat subuh secara berjamaah. Selamat hari salam, sama-sama kita mengagungkan kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi pada ahli keluarganya dan semua sahabatnya. Semoga kelak beliau akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Baiklah hadirin yang mulia, kita akan mendengar nasihat-nasihat ataupun hadis-hadis dari baginda Rasulullah tentang bab akhlak yang baik. Yakni mafhum hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku heran kepada orang yang membeli harta seraya dengan hartanya. Aku heran kepada orang yang membeli harta seraya dengan hartanya lalu memerdekakannya. Mengapa ia tidak membeli orang yang merdeka? Mengapa ia tidak membeli orang yang merdeka dengan kebaikannya? Padahal ini lebih besar pahalanya. Dari Abu Umamah bin Umayyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin dengan sebuah istana di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bergurau. Dan sebuah istana bagian tertinggi di surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Dari Abu Umamah bin Umayyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin dengan sebuah istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bergurau. Dan sebuah istana bagian tertinggi di surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Anas bin Malik bin Umayyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjumpai saudara muslimnya dengan sikap yang disukai Allah untuk menyenangkan saudaranya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya senang pada hari kiamat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang senantiasa menetapi jalan lurus disebabkan akhlaknya yang baik dan perangainya yang mulia akan mencapai derajat orang yang sering berpuasa, akan mencapai derajat orang yang sering berpuasa dan sering mengerjakan salat malam dengan membaca ayat-ayat Allah. Dari Abu Darda dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan melebihi akhlak yang baik. Dari Abu Darda dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan melebihi akhlak yang baik. Dari Mu'adz bin Jabal Umayyah berkata, perkara terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepadaku saat aku telah meletakkan kakiku di atas sang kursi adalah sabda beliau, baguskanlah akhlakmu kepada orang lain, baguskanlah akhlakmu kepada orang lain, hai Mu'adz bin Jabal.
Dari Malik bin Umar bahwasanya telah sampai dari Malik bin Umar bahwasanya telah sampai riwayat kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dari Jabir bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku sukai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dari Jabir bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku sukai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari yang berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Lalu beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah perkara yang menimbulkan keraguan dalam dadamu dan kamu tidak suka bila hal itu diketahui orang lain. Dari Maqbul Rumah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin itu memiliki sifat tunduk dan lembut, bagaikan unta yang jinak. Jika dituntun, unta itu ikut, dan jika didorongkan ke atas batu besar sekalipun, unta itu pun mau menderung. Orang-orang mukmin itu memiliki sifat tunduk dan lembut, bagaikan unta yang jinak, yakni mereka sangat patuh terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, sebagaimana halnya unta yang telah dijinakkan. Jika didorongkan ke atas batu besar sekalipun, unta itu pun mau menderung. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin banyak menanggung kesusahan, karena mendorongkan unta di atas batu besar adalah perkara yang susah. Alhamdulillah, hadirin. Beberapa hadis dari baginda Rasulullah, nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah telah kita dengar. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bisa kita amal dan disampaikan kepada yang belum mendengar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.